mungkin gambarnya kurang jelas. Saya sudah cek suara saya tuh suka hilang di huruf F ya, mikrofon suka menghilangkan di huruf diftong, jadi F itu suka kehilang kalau saya bicara. Mungkin mikrofonnya kurang bagus atau mikrofonnya ala Sunda gitu. Nggak tahu lah ini seperti ini. Nah ini ya mungkin kalau profil semua sudah tahu lah. Nanti saya punya channel, yang belum tahu saya punya channel YouTube Pada Usia Jalan-Jalan. Kalau ada yang mau lihat channelnya, isinya video-video perkuliahan. Misalkan yang lihat video perkuliahan audit, ternyata masih belum dapat mata kuliah audit, ya silakan. Beberapa mata kuliah saya buat ngikutin mata kuliah yang saya ajarkan, ada juga mata kuliah yang tidak saya ajarkan lagi, tapi saya tetap buat mata kuliahnya. Seperti mata kuliah IT Policy Strategi, saya sudah tidak mengajar. IT Governance juga tidak mengajar, tapi saya masih suka kasih mata buat videonya. Ini mungkin kalau profil tidak perlu karena kelasnya sudah kenal saya. Ini buat adik kelas ini masih kelas yang adik kelas kemarin ikut perkuliahan. Aturan perkuliahannya sama ya, seperti biasa aturan perkuliahan, tidak ada yang berubah aturan perkuliahan. Jadi yang paling utama itu adalah UTS sama UAS. Perkuliahan secara online, kalau tidak pakai Google Meet, pakai Zoom, tergantung kalau waktunya pendek saya pakai Zoom. Tapi kalau jam segini biasanya Zoom itu berat di rumah saya. Saat ini saya lagi ada di rumah. Jadi kalau nanti mendengar suara anak-anak kecil, jangan aneh, rumah saya itu ramai dengan anak kecil, tukang jualan, tukang gojek, karena di pengkolan jalan rumah saya. Dia bakal muncul suara ayam, suara apa, wah pokoknya aneh kalau saya siaran dari rumah ini. Nah, di sini tidak ada yang baru. Saya pikir kalau dalam untuk perkuliahan, silakan dia mahasiswa masuk ke Classroom Google, daftar di situ seperti biasa, nanti UTS, ujian dan pengumpulan lewat, dan penilaian juga lewat Classroom Google. LMS saya sekarang masih pakai sebagai pengumuman saja, karena LMS Unicom harus belajar lagi, saya masih belajar lagi bikin LMS. Kalau pakai Classroom Google lebih gampang dibandingkan dengan LMS. Itu kan untuk yang jago programming lah, LMS itu cuma pakai buat pengumuman di situ. Oke, jadi tidak ada perbedaan. Saya pikir kalau untuk perkuliahan tidak ada yang baru ya kalau perkuliahan. Buku yang dipergunakan di sini, saya mempergunakan buku ya, ini saya pergunakan. Nah, ini buku yang digunakan, ini adalah buku acuan utama. Nanti di dalam masuk Google itu ada sekitar 6 buku acuan pelengkap. Jadi kalau yang namanya S2 ya sambil mengisi waktu itu biasakan baca buku-buku pelengkap ya. Sekarang sudah S2 berarti harus berpikir seperti S2. Kemudian cara mengisi waktunya juga seperti S2. Bagi yang mungkin yang mengisi waktunya dengan hobi ya kurangnya sedikit lah. Yang mengisi waktunya dengan sinetron kurangnya sedikit. Sekarang udah S2 sering-sering buat rangkuman sendiri ya. Buat rangkuman tentang mata kuliah yang tertarik, bukunya sudah ada, tidak perlu lagi disuruh, sendiri saja. Nanti waktu luangnya dapat digunakan buat membaca buku-buku pelengkap. Jadi ada acuan pelengkap, ada acuan utama. Acuan utamanya saya pakai buku dari Anthony Tarantino,
Ini ceritanya lebih sederhana, terutama bagi yang pertama kali belajar mata kuliah ini. Jadi yang namanya mata kuliah ini, silabusnya adalah seperti ini. Silabusnya. Ini silabusnya ya. Nah, ini silabusnya. Jadi silabusnya ada 12 topik. Kemudian semua buku-buku dapat di-download di Classroom Google. Dari buku acuan utama dan acuan pelengkap semuanya komplit di situ ya. Jadi tidak perlu lagi cari-cari bukunya, sudah ada di situ. Semuanya sudah ada. Tidak repot lah, lebih gampang. Oke, kita mulai ya. Jadi semua buku ada di sini. Nanti silakan kalau setelah daftar itu bisa download semuanya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari pengantarnya. Ya, Pak Yefri, untuk masuk harus pakai email Unicom ya Pak ya? Untuk masuk ke mana? Ke Classroom Ke Google? Classroom ya? Atau Nggak bebas? usah. Bebas. Saya tapi masuk tidak bisa akses, tidak diberikan akses gitu. Minta tuh kalau gitu emailnya. Iqbal FN. Oh udah masuk sekarang. Udah. Oh enggak, account can access this class gitu. Oh, ya, karena email Unicom itu kan tidak terbatas ya, bisa sampai berapa giga. Saya udah pakai sekitar 49 giga, itu lumayan. Oh jadi harus saya pakai Unicom juga Pak ini ya domainnya, emailnya? Saya nggak harus yang pakai yang Unicom ya. Oh, cuma kalau pakai Unicom kan fotonya itu bisa tak hingga kan, lumayan. Oh, bisa buat iya. Saya lupa lagi email Unicom passwordnya. Hanyalah ke Parangan di Parangkayang. Oh iya, oke Pak. Saya banyak pakai merekam acara dari YouTube, acara dari Dikti itu pakai yang email Unicom, lumayan. Jadi bisa disimpan, koleksi, bisa dikoleksi. Dibaca lagi sih belum tentu, yang penting koleksi dulu aja ya. Ya kita mulai perkuliahan ini, jadi masih pengantarnya ya. Sebentar, saya udah lama ini nggak kuliah di depan. Oke, jadi pertanyaan adalah yang pertama adalah apa sih yang disebut dengan GRC? Sebetulnya nanti ini kurikulumnya berbarengan dengan IT governance dengan tata kelola. Tata kelola itu ada 5 isinya. Tata kelola itu. Yang pertama yang disebut dengan value delivery, untuk mengantarkan informasi yang bernilai, value yang berkualitas, value delivery. Yang kedua, alignment antara IT dengan bisnis harus sejalan. Yang ketiga, risk management. Yang keempat, resource management. Dan kelima, performance management. Dan juga menyingkat menjadi VARP ya. Nah, VARP itu adalah bagian dari tata kelola. Sedang compliant di beberapa buku ada yang memasukkan dalam mata kuliah database compliant seperti di kurikulum yang sekarang. Ada juga yang compliant itu memasukkan di dalam IT governance. Nah, IT governance ini berbedanya dengan corporate government di sisi finansial. Jadi kalau IT government tidak membahas mengenai pengelolaan finansial, kalau corporate government itu ada pengelolaan finansial. Jadi baik corporate maupun IT government sama-sama menggunakan sistem informasi, sistem akuntansi juga digunakan. Tapi bedanya IT government tidak membahas mengenai finansial. Nah, GRC ini lebih singkat lagi, jadi dia tidak membahas yang sisanya. Dia cuma membahas, yaitu kalau VARP cuma risk management dan performance. Jadi value delivery tidak dibahas, itu sudah ada di mata kuliah IS management. Kemudian alignment nanti ada di strategi. Resource management tidak dibahas, sudah ada di IS management juga. Jadi yang dibahas dalam GRC ini cuma 3, yaitu dari G-nya adalah sebetulnya risk management termasuk kepada G
G-nya juga terhadap governance. Jadi cuma satu adalah risk management, performance, ditambah dengan compliance. Jadi lebih singkat daripada IoT governance. Mengapa lebih singkat? Ya karena perusahaan merasa terlalu repot kalau harus mengelola keseluruhan dari IoT governance. Jadi dipersingkat lagi, dipertajam lagi. Ini adalah merupakan bentuk compact atau bentuk yang paling padat dari governance. Jadi di sini kalau ada yang mengajar manajemen informasi di S1 mungkin, biasanya GRC ini merupakan mata kuliah khusus karena lebih singkat. Tapi biasanya diajarkan di S2 karena dia lebih singkat, lebih padat ya ceritanya itu. Nah, apa yang disebut dengan GRC? Ini adalah GRC. Yang namanya GRC itu G-nya berarti tata kelola atau governance. Isinya yang namanya tata kelola berarti mengelola suatu perusahaan menggunakan IT, mulai dari mengatur strategi, sasarannya, mengatur budaya kerja, kemudian semuanya termasuk kepada partai tadi ya. Jadi semuanya diatur, risiko, kinerja. Nah, dari sana diambil khusus bagian risk manajemennya dan performance. Risk management mungkin sudah belajar dan sudah belajar risk management, saya lupa aslinya. Manajemen risiko itu isinya ya adalah mengatur, menentukan domain, menentukan risikonya, menentukan nanti bagaimana cara menilai dan memitigasi. Nanti risiko yang dapat dikelola disebut dengan risk appetite. Risk appetite itu adalah risiko yang mampu kita kelola. Dengan compliant ini merupakan tugasnya adalah administrasi, mengumpulkan laporan sekaligus tujuannya untuk disesuaikan dengan peraturan, dengan hukum, dengan standar. Jadi mengumpulkan bukti-bukti laporan, misalkan laporan keuangan, kalau untuk di corporate governance, kalau di kita mungkin laporan logbook, kalau di sistem informasi tidak ada finansial, kita hanya laporan logbook, kemudian aturan sesuai dengan standar, dengan misalkan beberapa standar itu diambil dari kontrol IT, apa disebut dengan kontrol IT, ada beberapa sasaran kontrol, misalkan sasaran kontrolnya pada data harus detail, harus lengkap, cara nyimpannya, nanti itu semua ada di bagian mata kuliah ini, yang saya ajarkan mengenai kontrol IT. Nah, jadi compliant adalah kepatuhan sesuai dengan standar, sesuai dengan standar namanya conformance. Conformance berarti sesuai dengan standar, sesuai dengan hukum, sesuai dengan permintaan. Misalkan untuk buat laporan audit, berarti kita harus membuat suatu bukti-bukti yang menjadi eviden. Pembuatan bukti-bukti yang bakal jadi eviden itu adalah compliance. Kalau di corporate government, buktinya berupa laporan neraca rugi, itu adalah bukti-bukti harus kita siapkan. Jadi artinya kita mengelola itu harus ada buktinya. Mengapa harus ada buktinya? Karena kita harus bertanggung jawab kepada pemilik uang, pemilik modal. Di mata kuliah ini dirancang supaya ada pertanggungjawaban kepada pemilik modal. Ya, itu inti dari mata kuliah ini. Kalau misalkan ditanya apakah jadi kalau dilihat di sini, sebetulnya kita akan menggabungkan bentukan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita ingin menggabungkan ya bentuknya ada 3 ya. Jadi ini adalah bentuk gabungan antara GRC, ada yang membentuk seperti gabungan segitiga ini, ada yang berbentuknya menggambarkan lingkaran bahwa R dan C-nya ada di dalam governance, boleh saja. Jadi kita bekerja bukan sekedar mencari untung, juga bukan bekerja mencari profit, tetapi kita bekerja melihat risikonya. Jadi semuanya berbasis risiko. Jangan sampai cuma ngejar untung saja, tapi lupa bahwa ada satu risiko yang harus kita kerjakan. Nah, menurut Anthony, ya seperti ini. Ini adalah definisi menurut Anthony. Menurut beliau, yang namanya GRC itu adalah suatu yang menyediakan tata kerja dan metode
supaya yang mengelola bisnis itu menjadi lebih percaya diri untuk bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang meminta pertanggungjawaban. Tuh, jadi kalau misalkan dia mengelola keuangan, maka laporannya ada. Kalau dia menjadi CEO, pasti audit ada. Jadi kalau sebelumnya waktu belum ada GRC, saat di audit tidak ada bukti. Saat terjadi kesalahan tidak bisa ditelusuri. Dengan adanya GRC, semuanya menjadi dapat ditelusuri. Ini merupakan satu kiat-kiat yang sederhana, yang paling singkat, yang bisa digunakan buat menelusuri kalau terjadi sesuatu masalah. Beberapa bank sudah pakai di sini, banyak sekali bank-bank swasta yang sudah menggunakan ini. Jadi kalau ditanya mengapa kita pakai GRC, ya biasanya perusahaan ingin cari yang paling mudah tetapi yang paling mantap, yang paling bagus lah bagi perusahaan. Tapi jangan terlalu berat usahanya, jadi kalau bisa yang paling gampang tetapi bisa menghasilkan hasil yang paling baik. Salah satu alasannya pertama mereka melakukan ini ya supaya perusahaan bisa sustainable ya, bisa terus berkontinuitas, bisa tetap jalan. Selain mempertanggungjawabkan juga supaya kalau masalah lagi susah, apalagi lagi pandemi, perekonomian juga lagi nggak bagus, setidaknya perusahaan ini bisa tetap berjalan dengan adanya satu sistem ini. Dasar pertamanya adalah business continuity, supaya bisa tetap jalan, tidak terganggu, alasan utamanya. Yang kedua tadi alasannya adalah karena kita tidak bisa menebak yang namanya pasar sedang terjadi apa ya. Jadi ini alasan yang cukup lengkap. Jadi kita tidak tahu ini pasarnya sedang tidak pasti di zaman sekarang, zaman pandemik terpakai ilmu ini. Dulu mungkin cuma uji coba, sekarang benar-benar terpakai. Tetap langgeng berlangsung, fokusnya benar-benar efektif yang menghasilkan uang, yang dapat dikontrol. Kemudian karena muncul kompleksitas, mengapa kompleksitas? Karena perusahaan semakin besar, saingan semakin banyak, tekanan dari regulasi semakin banyak. Jadi untuk menghadapinya kita harus butuh tool yang paling mudah tapi paling bagus untuk menyelesaikan. Kemudian ada pengaruh resiko dari lingkungan, cuaca bisa ya. Sekarang lagi pandemik, orang tidak ke kampus, bagaimana komunikasi, bagaimana pengiriman barang termasuk. Kemudian stakeholder karena khawatir dengan perusahaan, dia ingin tahu ini perusahaannya berdiri atau tidak. Apa dulu orang melihat apakah perusahaan membagikan dividen atau tidak membagikan dividen misalkan. Sekarang banyak sekali perusahaan lagi RUPS, sebentar lagi membagikan dividen mungkin. Ada juga yang sampai 2 tahun tidak membagikan dividen. Stakeholder menuntut perusahaannya itu bagus atau tidak, dia ingin lihat transparansi dari tata kelolanya. Kemudian kinerja bisnisnya bagaimana, apakah dia bagus atau tidak, itu alasannya. Dan yang terakhir ya untuk pengambilan keputusan. Saat kita punya masalah yang sangat kompleks, terjadinya eskalasi beban terus-menerus bertambah, cara yang paling bagus adalah mengambil keputusan yang terbaik mungkin dari yang terburuk ya. Keputusan yang bukan yang mudah, jadi sebuah keputusan yang mudah tentunya. Itu alasannya mengapa kita pakai seperti ini. Kemudian kalau ditanyakan siapa saja yang akan terlibat di sini. Yang terlibat tentunya ya semua stakeholder, baik internal maupun yang eksternal semua terlibat. Tidak bisa kita menggerakkan program ini hanya beberapa orang, harus semuanya ikutan. Jadi harus dibicarakan kepada pemimpin, kepada orang-orang yang terlibat tersebut supaya mereka mengerti, mulai dari kepalanya, dari dewan direksi, manajer, kita sebagai orang sistem informasi, kepada customer diberitahu bahwa kita lebih memberikan keuntungan bagi customers,
Sehingga kadang-kadang customer juga komplainnya jadi lebih banyak, laporan yang harus diberikan terhadap customer lebih banyak. Intinya dalam proses yang siapa harus terlibat, semuanya harus ikutan. Harus disampaikan bahwa program ini sudah langsung. Tidak bisa kita tidak terprogram, harus ikutan semuanya. Dan ini semua harus terlibat. Kemudian siapa saja yang sudah, cara melibatkannya berarti dari atas ke bawah bisa ya, dari bawah ke atas top level, silakan mana yang paling cocok. Karena program ini harus mengajari orang-orang supaya mereka mengerti dan harus pelan-pelan, nggak bisa sekaligus. Itu alasannya. Pada saat dikerjakan, misalnya kita suka bertanya ini kapan bisa dikerjakan ya? Kalau sekarang di zamannya COVID ini menjadi satu cara yang paling bagus untuk menerapkan GRC. Jadi sangat penting kita bisa menerapkan. Nah, cara menerapkannya kapan? Ya kalau sekarang ya mungkin saatnya ya, tidak ada alasan lagi buat tawar-menawar, sekarang saatnya kita menerapkan. Tapi ada sedikit konsekuensi kalau kita menerapkan ini, tentunya tidak mudah. Selain uang, pertama ya harus ada integrasi antara setiap pihaknya. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Dari sini yang banyak terlibat, peranannya harus ditentukan, siapa yang memegang peranan, siapa yang jadi pemimpin, harus jelas siapa orangnya. Kemudian yang penting adalah komunikasi antar setiap departemen, ini harus dalam maksud komunikasi, bentuk informasinya harus sesuai. Kalau ada yang minta informasi, cara memberikannya cepat dan mudah. Jangan beda bentuk, beda format. Atau terjadi silo berarti departemen tersebut datanya cukup lengkap tetapi tidak bisa disaring dengan alasan macam-macam. Alasan kebijakan, alasan bentuknya tidak sama, alasan tidak ada orangnya. Pokoknya jangan ada alasan macam-macam pada saat sharing data diperlukan. Jangan terjadi silo. Kemudian konsekuensinya yang namanya GRC ini adalah yang paling utama adalah resiko, bukan profit. Jadi dari 5 yang ada di tata kelola itu, bukan value delivery, bukan alignment, bukan profit, tapi yang penting pertama resiko. Jadi perusahaan lebih memprioritaskan resiko dulu baru profit. Kalau resikonya sudah termasuk kepada resiko yang dapat dikuasai atau risk appetite yang sudah terpenuhi, maka dia baru bisa mengerjakan program tersebut. Jadi kalau profitnya high profit, tetapi resikonya juga ikut-ikutan tinggi, ya tidak akan diutamakan. Jadi yang di sini yang diutamakan itu adalah yang risikonya bisa ditangani, bukan tinggi tapi dapat ditangani, itu termasuk kepada risk appetite. Jadi kalau berarti di manajemen risiko ada yang namanya risk appetite. Nah, manajemen risiko itu nanti kita bahas, ada yang sebuah risiko inherited, risiko kontrol, ada risiko kontrol dan ditambahkan dari standar, dan risiko residu ya. Risiko appetite merupakan risiko terkontrol dan bisa kita kontrol. Ada program compliant. Nah, compliant ini bisa pakai program yang gampang, yang kita buat sendiri, bisa pakai program yang sudah jadi, misalkan pakai SAP. Tapi SAP sangat repot karena membuat programnya terlalu besar ya. Kita bisa buat program yang sesuai, pakai Oracle juga sangat berat, mungkin bikin saja program compliant yang membantu jangan sampai terjadi standar atau peraturan yang tidak terikuti. Jadi sesuai dengan SOP saja compliance-nya. Jangan terlalu berat-berat compliance. Kata compliance diterjemahkan menjadi kepatuhan ya. Dari cara yang paling cocok apa ya? Cocok memang kepatuhan terhadap regulasi, terhadap standar. Itu cara jelaskannya. Ada yang menanyakan sampai sini? Ini konsekuensinya. Nah, kuliah kita hari ini mungkin sekitar 1,5 jam lah, mungkin tidak lama, kita tidak pakai semuanya karena kuliah online itu lumayan beratnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari sini bagaimana kita bisa ya menerapkan, apakah kita sudah mampu menerapkannya. Jadi
bagaimana cara menerapkan GRC itu. Apakah susah, siapa saja yang harus kita kejar. Pertama yang paling penting adalah bukan teknologi, tapi pemahaman orang. Karena GRC ini paling utama adalah manajemen manusia. Jadi dalam tata kelola, risk manajemen dan company yang paling pertama adalah manusianya. Jadi kita harus kasih pemahaman bahwa ada hal besar, janji bahwa ada hal besar yang akan diperoleh kalau GRC ini diterapkan. Salah satunya perusahaan bisa langgeng, tidak akan tersandung sama resiko. Seandainya ada resiko, mitigasinya lebih cepat. Kemudian di sini ada beberapa alasan ya, harus ada bentuk tim yang terdiri dari beberapa departemen gabungan supaya menyelesaikan lebih mudah kalau ada masalah. Tanggung jawabnya dijelaskan di awal, siapa saja yang harus melakukan GRC ini, siapa yang bertanggung jawab. Jangan terjadi silo, pekerjaan diutamakan, jangan teknologinya. Jadi jangan sampai sudah punya teknologi tinggi tapi pekerjaannya tidak ada atau tidak sesuai. Yang penting pekerjaannya nanti teknologinya ngikutin. Supaya apa? Supaya efisien dan efektif. Tujuan dari GRC ini efisien dan efektif. Jangan buang-buang uang, apalagi di zaman sekarang lagi susah uang, orang semua banyak yang susah, ekonomi lagi susah ya. Jadi kita harus benar efektif dan efisien. Jangan sampai ada pekerjaan yang tumpang tindih, kemudian bahasa antar setiap departemen harus bagus. Jadi kalau saat dibutuhkan cepat ditanggapin, jangan punya alasan macam-macam. Bentuknya nggak sama, orangnya tidak ada. Pokoknya yang disebut dengan bahasa itu protokol untuk pengambilan data, penyimpanan itu jangan sampai diganggu. Kemudian prosesnya harus konvergen, berarti menghasilkan solusi. Dengan prosesnya itu, jadi GRC ini tidak bisa menyelesaikan solusi. Jadi konvergen berarti harus menyelesaikan solusi, dan diingat proses GRC ini harus dikerjakan step by step. Pertama ya jelaskan dulu kepada orang yang memakainya ilmu change management, apa keuntungannya, apa konsekuensinya, peranannya, mungkin rewardnya apa. Jadi jangan sampai tiba-tiba. Jadi nanti orang kalau tidak dikasih sosialisasi, tidak akan mau mengerjakan GRC. Itu salah satu caranya harus dijelaskan di sini. Kita bisa menginterpretasikan seperti itu. Tidak boleh tidak ya harus diteruskan pelan-pelan. Nah, dari pengalaman yang saya lihat ya, yang menerapkan GRC ini tentunya ada yang mengatakan dia lambat, ya, karena yang memperlambat itu adalah R sama C-nya. Risk management sama company itu lambat sehingga perusahaan itu mengambil keputusannya agak sedikit ragu-ragu ya, mengambil keputusannya. Jadi kalau kita lihat ke slide yang sebelumnya, slide yang ini, itu kalau di gambar kanan ini irisannya adalah pengambilan keputusan. Jadi kalau di gambar ini C-nya merupakan bagian dari governance. Jadi ada beberapa buku yang mengatakan company itu bagian dari governance. Ada yang mengatakan company itu bagian dari database. Kalau pakai buku yang Tarantino, C itu merupakan bagian dari governance. Nah, jadi gabungannya GRC itu merupakan, kalau di paling susutkan paling kecil adalah decision making. Pengambilan keputusan menjadi agak lambat karena pertimbangan analisis risiko, pertimbangan dari compliance. Tapi walaupun agak lambat, setidaknya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tidak terjadi resiko yang tidak dapat dikendalikan. Itu setidaknya. Jadi ada yang mengkomplain, oh ini terlalu lambat. Tapi ya setidaknya tidak ada yang dirugikan dan perusahaan bisa tetap berjalan walaupun banyak gangguan perekonomian dan kondisi yang zaman sekarang seperti ini ya. Itu ceritanya. Nah, salah satu cara supaya tadi komplain-komplainnya terpenuhi, sebenarnya kan lambat ya. Caranya adalah supaya biasa menghasilkan satu solusi yang konvergen, kita harus ingat bahwa yang namanya pasar itu tidak pasti ya, penuh kekompleksitasan. Semata-mata biasa bukan hanya sekedar teknologi, tetapi yang pertama pekerjaan dulu, baru teknologi menyusul. Berpikir sedikit berbeda bahwa yang namanya program informasi atau proyek dari manajemen informasi itu diawali dengan risiko, bukan dengan profit. Jadi kalau ada risiko pasti ada profit. Tapi kalau ada profit kita nggak hitung risikonya, wah bahaya juga.
Semua kegiatan yang menghasilkan nilai maksimum kita dukung sini. Apapun kegiatannya, meningkatkan reputasi kita dukung. Kadang GRC ini dipakai sebagai iklan boleh, meningkatkan hasil efisiensi kita dukung. Semua yang memaksimumkan kita dukung sini. Informasi sebagai alat untuk berkompetisi. Jadi untuk mencapai compliance, informasi merupakan satu alat atau tool, jadi tidak dianggap sepele, tapi merupakan kunci utamanya. Dalam GRC, kita jangan sampai kekurangan informasi. Risk management itu jangan sampai kekurangan informasi. Compliance juga jangan sampai. Sekali kita ada informasi yang kurang, berarti kontrolnya kurang. Pas saat di audit, kontrolnya kurang, ya, sistem tidak berjalan. Jangan sampai ada orang yang ternyata informasi tentang dirinya tidak tercatat oleh perusahaan. Kemampuan dia apa, knowledge-nya apa, jangan sampai. Misalkan ada orang yang penting, yang pengetahuan sangat tinggi, jago untuk melakukan negosiasi, kerjasama, ya orang-orang itu kita harus catat. Ini ada di GRC. Proses audit dan risiko ini harus mempunyai timbal balik. Harus ada feedback. Jadi kalau ada audit harus ada rekomendasi yang bisa memperbaiki. Apakah perbaikannya buat melakukan penyesuaian antara strategi IT dengan bisnis, alignment, atau mengikuti semua persyaratan GRC. Nanti minggu depan kita bahas mengenai persyaratan GRC yang sekarang. Jadi harus ada kegiatan yang harus bisa timbal balik. Tujuan dari GRC ini ada feedback untuk proses mengerjakan sesuai dengan perancangan di awal. Caranya bagaimana supaya bisa seperti itu? Ya, kita harus punya satu cara yang bisa mengotomatiskannya. Jadi GRC ini kalau bisa otomatis atau ada alarm kalau ternyata ada resiko yang bakal potensi mengganggu, itu kita pasang namanya alarm atau namanya sensor. Ini namanya sensor. Nah, satu sensor yang bisa kita gunakan jika misalkan ternyata bakal terjadi. Jangan sampai sudah terjadi baru dideteksi, jangan. Kalau bisa yang dideteksi itu bukan kejadiannya tapi potensi kejadiannya. Kita sebut saja nama di sini adalah sensor. Jadi ada suatu otomatis sensor, misalkan bakal terjadi potensi apa, maka kita bisa mendeteksi adanya ancaman. Yang kita deteksi bukan ancamannya, tetapi potensi terjadi ancaman. Meskipun sedikit jadi paranoid, tetapi sistem kita bagus untuk mencegah jangan sampai terjadi. Jadi bakal terjadi insiden, misalkan melihat bahwa sistem ini penggunanya sudah sangat banyak, pasti kemungkinan bebannya akan mengganggu kinerja dari suatu sistem. Kita mendeteksi, sensornya mendeteksi potensi bakal terjadi penggangguan kepada kinerja. Jadi semua potensi-potensi tersebut yang akan disensor atau dideteksi sebelum terjadi. Jangan sampai terjadi kebocoran data yang kita gunakan dipakai oleh kompetitor kita, atau terjadi sensor terhadap reputasi. Kita melihat bahwa ternyata di manajemen sosial media kita ada beberapa komplain dari beberapa customer, dan cepat-cepat sensor tersebut memberitahu bahwa ini ada komplain, jangan sampai dibiarkan. Nah, sensor-sensor ini merupakan satu yang dipasang di dalam GRC. Tujuannya sekali lagi bukan mendeteksi terjadinya event, tapi mendeteksi potensi terjadinya event. Ini orang-orang cerdas yang ada di sini pakai. Sekali sensor ini kita sebut dengan business intelligence. Mungkin sekarang nama lebih kerennya adalah business intelligence. Semua data-data yang bakal terjadi sudah dapat di forecasting. Dan bisa diambil keputusan dengan cepat sebelum terjadi, bukan setelah terjadi, sebelum terjadi. Itu yang sering sekarang disebut dengan business intelligence. Jadi nama kerennya itulah kira-kira. Contohnya misalkan di sini ada contoh sensornya. Boleh lihat dulu sebentar. Contoh sensor ini bisa berupa program, bisa berupa alert, ya, bisa berupa interrupt. Tujuannya mendeteksi sesuatu yang belum terjadi, potensi, tapi mempunyai potensi bakal terjadi. Dari mana tahu potensinya? Kita nanti belajar dari mata kuliah ini, dari mata kuliah manajemen risiko. Manajemen risiko secara kualitatif dan secara kuantitatif bisa mendeteksi terjadinya potensi. Coba lihat di sini. Sensor untuk mendeteksi kejadian,
terjadi ancaman terhadap kerentanan, punya gangguan terhadap konfigurasi, akses seseorang melebihi daripada kewenangannya, lawan ya. Database ada yang tidak lengkap, database ada yang salah, dan bisa punya manajemen insiden sendiri. Backup berapa kali sekali, sudah berapa kali lama tidak di backup. Apa saja yang menjadi informasi penting, knowledge yang penting, itu sesuatu tersebut akan memberitahu baik bentuknya verifikasi, bisa juga bentuknya validasi. Ada virus yang bisa mengganggu kalau sampai ke proses dari endpoint monitoring. Jadi dari ujungnya. Ini merupakan salah satu yang dipasang. Bisa macam-macam, apakah suatu program untuk mendeteksi terjadinya intrusi, bisa dalam bentuk firewall, router, atau buat program sendiri, atau verifikasi dan validasi. Macam itu merupakan salah ide dari setiap orang beda-beda. Nah, apa kalau G sudah jelas ya, kalau ini komponen R sama C. Kita jarang orang IT katanya jangan terlalu dalam di bidang manajemen risiko, nanti jadi orang manajemen. Tapi saya pikir perlu juga, kita harus tahu alasannya risiko apa saja yang harus dapat ditangani dengan sistem informasi. Kalau orang manajemen mengelola di sisi manusianya, kita mengelola secara otomatis, mengelola sensor risknya. Jadi bagaimana caranya supaya secara otomatis itu bisa terdeteksi. Dan yang menjadi pendorongnya di sini saya sebut dengan driver, ya, berarti yang mendorong karena mau nggak mau berarti namanya driver. Kalau tren itu mungkin karena didorong karena kesukaan. Jadi kalau driver itu karena terpaksa mau nggak mau harus kita kerjakan. Kalau tren adalah sesuatu keunggulan atau sesuatu kesukaan. Jadi pendorongnya pertama ya karena risiko semakin banyak, bahkan risiko bisa menghasilkan risiko lain yang disebut dengan interdependensi. Kalau kita membiarkan suatu risiko bisa menjadi risiko yang lain. Risiko karena komplain dari customer bisa menjadi risiko reputasi. Risiko reputasi bisa terjadi risiko pada permintaan demand. Risiko berakibat kepada risiko atau kita sebut dengan collateral risiko, berdampak. Kemudian karena adanya beberapa regulasi yang mau nggak mau ini harus diikuti. Ada beberapa operasi yang harus didistribusikan, mau tidak mau, misalkan perusahaannya sudah semakin besar. Dulu departemen dari marketing cuma ada 1 unit. Sekarang departemennya menjadi 10 unit karena ada di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Nah, pertanyaannya apa resikonya juga menjadi 10? Resikonya apakah bebannya ikut terdistribusikan atau resikonya malah jadi bertambah 10 kali lipat dalam satu departemen. Di departemen marketing yang dulunya cuma 1, karena sekarang punya 10 cabang di beberapa kota di Jawa Barat misalkan, sampai ke Pulau Jawa, bagaimana apakah resikonya ikut distribusi atau kita tunggu resikonya tetap. Nah, itu kita lihat bagaimana hubungan, jangan sampai 10 unit marketing itu punya resiko yang beda-beda menjadi 10 kali lipat. Semuanya perusahaan jadi berat kalau perusahaannya semakin besar. Tapi kalau perusahaannya tidak terlalu besar, tidak terlalu kompleks, ya mungkin tidak terlalu membutuhkan yang namanya GRC. Sorry, ada motor lewat. Ya, begitulah. Jadi sudah saya ceritakan tadi, rumah saya ada di Pengkolan. Jadi ini masih mending. Kalau kemarin saya ngajar di hari Rabu itu tukang jualan sama anak kecil rame. Terus susahnya kalau ngajar dari rumah ya. Ya itulah suka-sukanya. Dukanya sih enggak, senangannya karena saya senang sama anak kecil yang lucu-lucu di sini. Ya itu ya. Oke. Nah, satu lagi tren. Jadi tren ini berarti orang-orang IT biasanya yang senang dengan tren. Mereka suka dengan manajemen risiko itu mungkin bagi orang manajemen termasuk yang sangat berat ya, tidak mudah. Tapi bagi orang IT karena dia punya beberapa ide, dia bisa mengotomatisasikan sistem. Ada sistem yang bisa memasang sensor risiko sendiri, compliance-nya dia punya arsitektur sendiri, bisa bangun bisnis intelijen menjadi risk intelijen. Ini orang-orang IT yang buat sistemnya.
tantangan ini menjadi satu tren karena mereka berlomba-lomba saling bersaing, saling bagus-bagus, saling diadu ilmunya ya. Bagaimana bisa membuat suatu bisnis intelijen menjadi risk intelligent. Mengimplementasikan dalam bentuk platform, maksudnya platform berarti bentuknya secara generik, siapapun bisa, tidak tergantung kepada orang, tidak tergantung kepada manajer. Buat platform GRC secara generik, bikin program secara generik yang membantu orang. Jadi bisa dipakai dimanapun saja, tinggal disesuaikan spesifikasi lebih mudah. Membuat suatu komunikasi secara terpusat sehingga bisa dikontrol dengan gampang. Para SEO jadi lebih gampang kalau pakai GRC, mereka bisa mengambil keputusan lebih mudah. GRC ini berarti ada di atas dari ISM ya, jadi Manajemen Information System atau MIS. Kalau masih ingat di kuliah semester kemarin itu ada di bagian middle. Sedangkan kalau GRC ini ada di bagian menggabungkan antara setengah bagian top dan middle. Jadi ada strategisnya juga ada taktis. Tapi tidak sepenuhnya strategis, tapi juga ada taktisnya. Jadi dari middle sedikit ambil bagian yang topnya, itulah GRC. Kalau MIS yang kemarin di kuliah saya itu cuma di bagian middle. Tidak ke atas juga tidak ke bawah. Yang susah ya bagian MIS tadi karena dia harus mengerti yang ada di atas juga mengerti yang ada di bagian bawah. Itu yang akan menyusahkan bagi ilmu. Kalau di sini mungkin lebih mudah. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Ada yang kita masuk ke diskusi kalau mau ditanyakan. Iya, yang mau tanya Pak. Boleh. Sebetulnya saya masih bingung posisi GRC ini. Kan dia di atas MIS, tadi sudah jelaskan yang terakhir. Iya. Tapi kalau biasanya kan kalau enterprise architecture kayak yang kemarin dia mengatur juga tentang MIS yang akan digunakannya apa, sistemnya dan sebagainya untuk governance. Nah, kaitannya GRC dengan EA, lalu kemudian kaitannya ini kan ada tata kelola, manajemen resiko dan compliance ya. Lalu ada juga mata kuliah manajemen risiko yang Bu Sri. Nah itu kira-kira perbedaannya apa Pak? Itu dua-duanya 3 SKS soalnya ya. Jadi berat juga untuk manajemen risiko ini ya. Jadi GRC ini sebetulnya mata kuliah pilihan. Harusnya ada di semester ganjil. Entah mengapa, karena semester ganjilnya jarang ada yang ngambil, dipindahkan ke semester genap. Jadi posisinya salah, dia harus ada di semester ganjil. Tapi kalau di semester ganjil, mahasiswa yang sedang tugas akhir udah nggak mau lagi ngambil mata kuliah. Nah, kalau pengennya kan lulus, nggak ngambil. Dan sedangkan mata kuliahnya penting. Manajemen risiko yang diajarkan di 3 SK tersebut, isinya lebih banyak dibandingkan dengan GRC. IT government yang diajarkan di mata kuliah IT government juga lebih banyak dibandingkan dengan GRC. GRC lebih sedikit. Jadi GRC merupakan satu ilmu yang mensingkatkan. Jadi ilmu IT itu adalah mempersingkat tetapi menghasilkan dampak yang lebih besar. Gitu ya. Jadi ilmu ini lebih singkat. Nah, pertanyaannya apa hubungannya antara ilmu GRC dengan ilmu MIS? Jadi kalau kita lihat, MIS itu sebetulnya adalah yang mengambil feedback. Jadi tujuan dari MIS itu memasukkan data, menghasilkan informasi. Nah, datanya bisa data baru, bisa juga data feedback. Tujuan dari MIS cuma itu sebetulnya. Datanya bisa data transaksi atau data feedback untuk proses perbaikan. Nah, dari keluaran dari MIS itu masuk kepada decision making. Nah, decision making itu macam-macam. Ada decision making ala GRC, ada decision making ala dari BI, business intelligence, ada decision making berdasarkan dari behavior. Tapi proses untuk mensensornya itu adalah MIS. Di MIS masukannya data cuma 2, data baru dan data umpan balik. Nah, keluarannya adalah informasi. Itu merupakan generator pembangkit informasi di dalam ilmu ini. Nah, ujungnya setelah MIS, nah itu macam-macam. Salah satunya GRC, ujungnya gitu ya. Jadi, apakah GRC bisa tanpa MIS? Nggak bisa. Siapa yang mau menghasilkan informasi? GRC cuma pakai informasi yang sudah jadi. Jadi isinya adalah semi-structure. Bukan lagi data-data yang masih tabel. Sudah semi-structure, dibentuk menjadi bentuk gambar, grafik yang terstruktur. Itu kebenaran. Ya jelas ya, berbeda. Jadi ilmu ini kenapa kok kelihatannya seperti itu? Karena kita ngikutin kurikulum dari CISA. CISA itu buat audit informasi. Kelihatannya
poinnya 3SS. Mengapa 3SS? Supaya kalau ada yang nanti mau ngambil sertifikasi CISA, tidak perlu lagi sekolah lagi. Karena bebannya disesuaikan dengan sertifikasi CISA harus 3. Kan CISA menuntut manajemen risiko 3, etika manajemen 3. Coba kasihan mahasiswanya aja jadinya ya. Tapi keuntungannya itu, jadi kalau dia mau ngambil S3 atau mengambil sertifikasi, baik CISA, baik CAP, untuk arsitektur proses, TOGA, itu lebih mudah karena kurikulum SPM sudah sama. Walaupun perkuliahan online cuma sejam, tapi setidaknya nanti transkrip itu sudah sesuai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi sebetulnya sudah dijawab Om Bapak yang penerapannya di perusahaan. Memang kalau dilihat, kalau di perusahaan kecil pasti satu orang itu dia yang bikin MIS-nya, mungkin yang GRC-nya, dan lain sebagainya ya. Mungkin ini di perusahaan-perusahaan besar. Nah, kira-kira perusahaan apa aja Pak yang sudah implementasi ini yang di Indonesia, misalnya yang kelihatan bahwa sudah implementasi GRC? Kalau yang sudah pernah saya kunjungi itu BTN. BTN tahun 2018 mengajakkan itu, kemudian saya kunjungan ke sana tahun 2019 ya. BTN itu terjadi karena para manajernya ini tidak mau diatur. Orang pintar semua di bidang finansial, susah kalau ngatur orang-orang pintar ini. Kemudian pada saat mereka menerapkan lebih banyak kepada pendekatan manusia. Jadi manajemen yang dipakai baru sistem gitu ya. Karena cabang BTN banyak sekali. Walaupun BTN tidak sebanyak dengan BNI dan BRI, tapi BTN itu cabang cukup banyak dan masalahnya lebih banyak dibandingkan dengan BNI. Pertama karena dia berhubungan dengan kredit uang lebih besar. Kalau BRI kan kredit uang kecil, kalau BTN itu kredit uang besar. Kalau bank yang lain itu kredit untuk uang sangat besar, ini cukup uang besar. Jadi dia tidak termasuk kepada niche market, tetapi kepada suatu market cukup besar. BTN itu susahnya pertama, setiap departemen itu tidak bisa menjadikan satu, masalahnya beda-beda gitu. Harus training lagi, dengan GRC ini mereka bisa mencari risiko mana yang bisa dieliminasi, misalkan yang bakal kreditnya macet, kita bisa lebih dahulu. Yang risiko yang bakal tidak perlu dijamin untuk pembeli jaminan, salah satunya adalah bank itu ya, bank BTN. Kalau perusahaan banyak ya, Indofood sudah pakai ya. Nah, kalau pertanyaan apakah perusahaan kecil harus pakai, janganlah, nggak usah. Pokoknya kalau tidak akan terjadi masalah konflik, jangan pakai ini. Tapi kalau ada potensi terjadi konflik, orang yang susah diatur, resikonya bertambah banyak, perusahaannya bisa terancam tidak langgeng karena ada masalah banyak, baru pakai. Kenapa saya anjurkan seperti itu? Ya karena GRC ini prosesnya cukup panjang. Sistemnya akan memberatkan, terutama di sisi compliance. Kemudian yang kedua harus, kalau dia berhubungan dengan standar dari tertentu, apakah standar luar negeri, kerjasama dengan negara Belanda pakai standar. Nah, standarnya harus disesuaikan. Kerjasama di bidang sistem fintech ada standar dari OJK. Standar di bidang keamanan ada standar ISO 27001. Nah, kalau berhubungan dengan standar, pakailah ini. Gitu. Tapi artinya kalau nggak pakai standar, nggak usah pakai GRC, nggak usah cari lagi bentuk yang lebih mudah. Nggak usah pakai GRC. Nanti di perjalanan keilmuan dalam perkuliahan akan diceritakan beberapa masalah yang bisa terjadi. Dan harapannya mahasiswa saya jadi CEO lah, jadi pemimpin gitu. Ingat ada mata kuliah ini gitu. Nanti lagi jadi CEO pusing, pakai apa solusinya ya? Nah, cari-cari ilmu apa buat mencari solusi, pakai ilmu ini ya. Itu kan kalau kita lagi jadi masalah, ingat dulu ada mata kuliah ini, tinggal cari download di YouTube-nya apa, langsung ngerti sebentar, ulangi gitu. Seperti itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Oh ya, tadi sudah ceritakan di awal, jadi sebagai S2 sering-sering baca buku dan sering-sering membuat rangkuman ya. Jadi di beberapa buku pelengkap itu baca mana yang paling menarik, kita buat rangkuman sendiri. Itu akan membantu. Jadi sekarang berpikir harus seperti S2. Bergerak harus seperti S2, pokoknya beda lah dengan S1. Buat rangkumannya, bahkan sekarang sudah merancang tesisnya mau apa, topiknya apa, kumpulkan buku PDF-nya apa. Bukunya nggak cukup, cari sendiri kan, banyak buku-buku e-book yang bisa dicari. Saya sudah berikan contoh di Zelip.org.id itu ada beberapa buku yang bisa dicari.
buku bagaimana cara baca bukunya, kumpulkan abstrak yang berguna dari beberapa open journal system, kumpulkan. Jadi punya semacam peti harta karun lah. Kalau pada saat nanti mau tesis sudah siap-siap dari sekarang, jangan pas mau tesis baru cari topik, cari apa, jangan. S2 itu tidak bisa saat tepat waktu ya. Yang bisa itu adalah memajukan waktu. Jadi kalau hari Jumat pengumpulan ya majukanlah 2-3 hari. Buat apa hari berikutnya ya buat memeriksa. Jangan sampai tidak punya kemampuan untuk check and recheck. Jadi S2 itu jangan sampai kaget, jangan sampai persiapan jauh-jauh hari dari sekarang. Yang TOEFL-nya belum cukup, ya jauh-jauh hari dari sekarang, jangan pas deket-deket ya. Yang bidang ilmunya tidak bukan sistem informasi, ajarin sedikit-sedikit dari tesis, belajarnya mundur dari tesis ke belakang ilmunya apa. Jangan ikuti trayek yang sekarang nggak akan terkejar. Jadi mundur dari sana ilmunya apa yang harus pelajari gitu. Jadi persiapannya dari sekarang. Karena kita entar lagi sudah lulus. Nggak kerasa, entar lagi sudah semester berikutnya, sudah tesis gitu ya. Nggak kerasa 2 tahun itu cepat sekali. Oke. Punya kemampuan buat manajemen waktu ya. Jadi buat agenda sendiri maunya apa, manajemen waktu. Saya suka bikin dalam bentuk bullet journal itu maunya apa kita kerja ya, walaupun nggak tercapai setidaknya ada sedikit roadmap buat sendiri aja. Nah itulah yang namanya S2. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Absensi sudah saya berikan, jadi absensinya sekarang tidak ganti-ganti. Mulai sekarang absensinya tetap, tinggal lihat nanti kalau ada yang salah mengisi di jam yang lewat pasti nggak akan muncul di absensi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ilmu kita di bidang kuliah pilihan banyak yang memasukkan ilmu manajemen. Jadi mengapa? Karena tuntutan dari zaman, orang manajemen itu ingin dipermudah oleh sistem informasi. Misalkan ada mata kuliah stakeholder manajemen yang sekarang belum diajarkan, terakhir itu 3 angkatan sebelumnya yang diajarkan stakeholder manajemen, diganti dengan business intelligence, gitu. Ya itu karena beberapa orang manajemen membutuhkan ilmu kita untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang semakin kompleks. Nah, mata kuliah pilihan hampir semuanya itu untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ya, yang ruwet. Jadi kalau nggak kompleks nggak dijadikan mata kuliah pilihan gitu. Ada yang mau tanya sampai ini? Oh ya, satu lagi, nanti ada kewajiban untuk ikut INSITES, ada kewajiban buat mensitasi. Saya menyarankan yang disitasi itu yang punya kita sendiri, sitasi diri sendiri ya. Saya sarankan kalau kita buat tesis ada kewajiban mensitasi tulisan dari dosen. Tujuannya buat apa? Ini tujuan dari perusahaan. Jadi Unicom minta supaya nama dosennya bisa menambah nilai dari Unicom. Tetapi saya menyarankan yang di disasi itu ada tulisan kita sendiri yang ada nama dosennya. Jangan punya orang lain. Jadi kita nanti kalau ikut INSITES sudah punya pembimbing, masukkan nama pembimbing dan nama kita. Yang disitasi pada saat tesis itu adalah punya kita sendiri. Buat apa punya orang lain dimasukkan ya? Nggak bagus lah idenya punya kita. Mau tanya Pak Yefri, berkaitan dengan INSITES. Kalau misalnya kita bikin paper misalnya di INSITES, dan itu paper itu akan sama dengan tesisnya nanti, bagian dari tesis. Untuk plagiarisme pakai apa waktu itu? Lupa. Yang Turnitin ya. Nah itu gimana nanti Pak ininya apa ya. Kenanya ya? Jadi untuk yang INSITES kita memasukkannya jangan sampai hasil akhir dari tesis. Kita bagi jangan sampai hasil akhir dari tesis dia mungkin 3/4 paling banyak 3/4 dari tesis. Jangan sampai hasil. Bagaimana dengan judul? Ya tinggal kita sesuaikan yang tidak boleh sama judulnya ya. Tidak boleh sama persis gitu isinya. Tapi duluan INSITES dulu kan Pak ya dibandingkan. Ya. Jadi kalau INSITES itu adalah preliminary research. Ya. Tujuannya apa? Kita pasang bendera bahwa topik itu milik kita. Jangan sampai ada orang yang mengambil topik kita. Okay. Jadi kalau kita sudah punya topik tersebut, ada lagi yang mengajukan,
kita yang lebih dahulu, itu preliminary research. Yang namanya preliminary itu bukan suatu penelitian yang sudah selesai, bukan. Nanti kalau sudah selesai, buatlah tulisan lagi di jurnal prodi, tujuannya buat adik kelas. Jadi adik kelas terbantu kalau dia ingin cari topik, ada di jurnal prodi, itu pakai bahasa Indonesia, cuma 4 halaman. Jadi kita membantu adik kelas kita kalau sudah selesai. Jadi jangan sampai selesai, namanya juga preliminary, isinya mungkin hanya mencari topik, mencari kajian pustaka, ide-ide, namanya juga preliminary. Gitu. Tapi nggak boleh pakai judul preliminary, sekarang kata panitia institut nggak boleh pakai istilah preliminary. Selain itu juga melatih kemampuan untuk menulis dalam bahasa Inggris. Jadi TOEFL itu kemampuan untuk membaca dan menulis, bukan kemampuan buat berbicara ya, untuk membaca, menulis dan mendengar. Apakah boleh selain ICT test? Kalau bisa lebih baik dari ICT silakan. Misalkan standarnya ada IEEE, itu lebih tinggi daripada ICT test, silakan. Boleh saja. Bagaimana kalau pakai nama dosen dari universitas sendiri? Boleh saja, tapi ada nama dosen Unikom karena tujuannya pakai nama Unikom supaya Unikom namanya naik itu juga dari perusahaan. Yang kedua, saya pikir yang ICT termasuk murah ya. Kemarin saya ikut yang di Unpas aja itu sekitar 6 juta. Ini cuma 1 juta murah lah kalau dibandingkan dengan beberapa universitas lain, cukup murah. Ya nabung dari sekarang kalau yang belum sempat gitu ya. Kalau tidak bisa identitas ya terpaksa ikut ICOBES, tapi saya pikir identitas aja. Jadi supaya bisa yang nanya kan teman-teman kita sendiri lagi. Nanti kalau ICOBES yang nanya orang manajemen, nanya ke saya pada saat diseminar kan. Identitas tidak diwajibkan bagi tingkat 1, tapi diwajibkan bagi tingkat yang mau lulus. Mengapa kalau tingkat 1 jadi wajibkan? Jadi belum punya tesis, belum tahu mau mengerjakan apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, mau tanya. Boleh. Untuk tema tesis Pak, itu harus dalam bentuk produk atau misalnya hanya analisis saja untuk yang S2 ini? Ilmu sistem informasi adalah ilmu kualitatif, bukan ilmu kuantitas. Jadi kalau produk yang kita berikan modelnya. Jadi kalau kita bisa membuat sampai jadi produk dari programmingnya, itu nilai tambah. Tapi ilmu MSc tidak minta sampai sana. Kita melihat multi perspektif dari produk. Jadi produk tersebut ditinjau dari beberapa masalah, ditinjau dari beberapa stakeholder. Jadi tidak perlu sampai produk. Kalau enggak S2 kapan mau selesainya? Kita cuma 2 bulan bisa selesai. Itu kelebihan dari kita. Orang bilang, gampang, cuma model. Enggak gampang. Model kita harus terjamin bisa. Harus terjamin bisa diimplementasikan, itu ada ilmu di toga. Harus bisa terjamin dapat mengikuti, beradaptasi. Itu juga ada ilmunya di interpretasi teknik. Jadi kalau di sini ada orang informatika, nggak usah sampai selesai programnya, itu jadi nilai tambah. Cukup dengan membuat beberapa modelnya saja. Meskipun model dari software dengan model dari informasi itu berbeda, sangat berbeda. Itu ya. Topik-topiknya silakan lihat di situs MSc, itu ada bagian menu yang namanya citasi. Itu ada beberapa citasi, sekali dapat citasi juga bisa di-download buat mencari paper-paper yang dari kakak kelasnya itu. Jadi nanti kalau semua ini sudah lulus, papernya ditaruh di menu citasi untuk membantu betul mencari topik. Gitu. Bolehkah kita ambil ilmu manajemen? Ya boleh juga, nggak apa-apa. Kalau memang bidangnya suka di sana. Nanti pengujinya orang MM. Tapi kalau bisa kuasai ilmu saat tes itu, jangan lagi belajar banyak ya. Kalau bisa sih. Topiknya unik, belajarnya nggak usah banyak, topiknya banyak, bukunya banyak, bahannya sudah ada, itu yang dicari ya. Tesnya jangan cari yang sesuatu yang bukunya nggak ada, topiknya nggak ada, topiknya berat, saya sangat idealisme, jangan, nanti nggak harus lulus. Strategikan, banyak mahasiswa yang pintar tapi tidak bisa lulus cepat dan tidak bisa tepat waktu karena tidak pakai strategi. Saya strategi dalam memilih tesis ya. Seperti itu. Saya menguasai di bidang apa ya kita sesuaikan. Kalau ada mahasiswa dari jurusan geodesi, saya suruh dia menerapkan informasi tentang geodesinya. Jadi jangan belajar lagi yang baru.
sehingga tinggal mempertajam. Apa sih beda S1, S2 sama S3 ya? Jadi kalau S1 itu dia seperti biji, dia baru masuk ke tanah ya. Kalau S2 itu sudah agak dalam, tapi masih belum mengakar, maka nama sebutnya persu. Kita mengejar masuk ke dalam. Kalau S3 namanya defend, dia sudah mengakar, nanti pengujinya akan menarik apakah akarnya kuat atau enggak. Itu namanya defend. Kalau kita cuma persu, kita ngejar sampai ke dalam, sejauh mana kedalamannya itu adalah S2. Itu penting, pertama buat kualitatif, yang kedua lebih dalam dibandingkan dengan S1. Spektrumnya lebih kecil. Effortnya sama, S1 sama S2, tapi spektrum lebih kecil dan lebih dalam. Ya, kalau bentuknya, kalau ditarik ya dia lebih dalam, tapi dia spektrum semakin kecil. Gitu. Lagi yang bertanyakan? Menjawab tidak? Iya Pak, terima kasih terjawab Pak. Jadi cari topik jangan yang susah-susah, tapi yang unik. Yang unik memiliki keterbaruan dari ide, keterbaruan dari perbandingan, metodologi, keterbaruan dari manfaat. Nah, itu keterbaruannya. Jangan cari topik yang terlalu idealisme, mencari algoritma yang digabung-gabung tapi kita tidak melihat keterbaruannya, jangan seperti itu. Yang suka algoritma silahkan, tapi ingat MSc itu yang dikejar bukan hasil akhir berupa produk, tapi idenya, modelnya, itu yang jadi sifatnya kualitatif. Mau pakai sistem angketnya juga berbeda. Kita tidak mengejar jumlah, tapi kita mengejar representatif yang termasuk kepada RACI. Di A3 Parma namanya RACI. Responsibility, accountability, apa tuh C-nya ya? Jadi lupa. Jadi termasuk kepada RACI tersebut. Jadi kita tidak mengejar kepada total jumlah, tapi representasi dari RACI. C-nya kalau kita konsultan itu konsultan sama info. Jadi responsibility orang yang ditugaskan, accountability orang yang menugaskan, consultant orang yang ditanya, orang sistem pakar, inform orang yang diberitahu sebagai pemilik dari sistem. Nah, kita mengejar kepada angket kepada tipe RACI. Jadi mungkin kalau di MSc kalau kita kasih angket, mungkin yang memberikan jawaban cuma 10 orang, nggak apa-apa, asal dia merepresentasikan RACI. Tidak harus sampai 100 orang, tapi memiliki level yang sama. Kita harus berikan level yang berbeda. Nah, itu contohnya kalau kita ngambil data pakai angket. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk berikutnya nanti silakan baca-baca, sudah ada slide-nya ya. Saya tidak akan kasih kuis dadakan, pasti akan saya beritahu. Jangan khawatir, tidak akan kuis dadakan. Ya, mahasiswa itu siap-siap saja. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya tutup. Sebelumnya saya mau capture dulu sebagai bukti perkuliahan. Jadi sekarang karena online, semuanya harus di-capture. Nah, yang bisa pasang fotonya boleh, yang tidak bisa nggak apa-apa. Pokoknya ada beberapa orang yang bisa. 1, hitung ya. 2, ya, 3. Oke. Ya, kasih. Ya, sudah saya capture. Oh, ada 2 halaman. Bentar, atau lagi. Setelah halaman berikutnya belum. Nah, kita ada 14 orang. Bentar. Ya, Google Meet harus disesuaikan dulu jumlah orangnya ya. 1, 2, 3. Oke, makasih. Terima kasih, silakan meninggalkan ruangan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.